di Lapang Poli di sisi Kalimas aya di ujung Berung. Wanitanya itu memang acara tarka tadinya biasa dangdutan atau nabi nya nukara itu dari anak-anak dan segala macam. Nah di siang nanti kosong diisi ku barudak bahwa musik perang-perang berong itu selalu budaknya pangmar oge atau nabi kumaha gitu ya. Tapi banyak sisi positif. Memang di ujung Berung dulu banyak dilakukan juga beberapa kegiatan yang sinergi dengan masyarakat gitu ya. Sarang Sapuna atau nabi mana gitu. Jadi banyak sesuatu yang sinergi. Nah dari situ juga mulai membuka pemahaman kepada warga-warga sekitar bahwa baju Haridun Bu Kohab Jabri ternyata mereka tidak selalu negatif gitu. Nah, akhirnya terbukalah masyarakat ujung Berung gitu pada waktu itu sekitar tahun 95. Nah terus karena memang kalau di anak-anak ujung Berung di baheulana kompak gitunya reng-rengan karena beranjak darinya siga kieu gitu, segala sesuatu keterbatasan, segala sesuatu dianggap aneh atau dicap kumaha gitu di masyarakat luas teh. Tapi anak-anak teh banyak melakukan hal-hal positif di masyarakat. Di kampung Kur teh misalkan nya atuh nutara jumahan berarti mabok teh itu giliran beberes musola atau napi ngiring beberes gitu. Jadi banyak mengubah pola pikir cara pandang masyarakat luas gitu. Dari hal-hal yang kecil itu gitu, cara membersih lingkungan dan segala macam, akhirnya masyarakat setempat bisa menerima. Terus karena memang barudak di ujung Berung pada dasarnya balalangor gitunya di baheulana, terus eueuh ka era, jadi lamun main kaditu kadieu teh jadi itu kayak istilah segan gitu mah. Jadi kaditu kadieu teh asami we gitu, da urang mah milali ilmu gitu. Nah dari situ mulai banyak membuka pikiran anak-anak untuk berjejaring gitu. Nah termasuk di Benau gitu. Dulu paling pertama di ujung Berung naik teh memang Jasad, karena dari tahun 89 Jasad teh disebut mirip. Nah jadi ketika si Jasad manggung, misalkan manggung di kampusnya, tapi ditanya supaya orang jadi bayar, tapi orang mau 2 band gitu. Nah si Jasad teh mau burger kill jeung si Forgotten gitu. Nah jadi saling topang gitu bang, saling naik gitu. Nah pada akhirnya ketika banyak orang yang tahu, mulai gitunya berjejaring dengan, memang dulu banyak berjejaring awalnya di lingkungan kampus gitunya, teman pertemanan kampus, tadinya orang Tasik kuliah di Bandung bikin acara di Tasik, main di Tasik, jadi ya gitu. Jadi mau dibayar kurang baiklah, tapi orang bawa band gitu. Nah pada akhirnya banyak mengenal. Dan ketika berbicara soal musik kan selera ya toh nanya, yang membagi death metal, yang membagi jasa, yang membagi burger kill, akhirnya kan terpecah gitu. Tidak selalu mereka satu paket. Karena akhirnya si burger kill melahirkan lagi yang baru, Forgotten melahirkan lagi yang baru, jasa pun melahirkan yang baru gitu. Jadi karena di barudak mah ketika berkegiatan teh ya visi orang naon ya gitu. Lain misi lah tapi visi orang teh dibawa ke mana gitu. Komunitas dia teh jadi naon, mereka gede kumaha karena kurang maparkeun misi gitu. Jadi jika acara dia sampai 1 tahun 2 tahun untuk membangun untuk menjadi besar gitu, enak karek 10 tahun mereka mah. Nah di ujung Berung pun ketika itu bisa di acara outdoor teh ketika berjalan dari 93 sampai 97 lah, 87 teh terus mulai ngalih ke Gor Saparua pada malam caranya. Jadi ya lumayan kayak 4-5 tahun lah itu kan yang bangun di jaringnya. Mungkin di DOG biasa berjaring, kemarin dia sempat kasih amis ke Metal Gear, nongkrong di situ ngobrol-ngobrol oke. Ya alhamdulillah ternyata ada connecting jadinya perjalur jamis gitu. Nah suatu saat mungkin kayak nguti kuningan itu menjalankan cara rakyat wilayah dia gitu kan. Nah ya, oke, jika saling support lah, saling dorong. Terus ketika teman-teman bikin merchandise teh ya beli ya itu udah jadi ulah terpaku kak di titik misalkan band Bandung halus gitu atau lebih gaya makanya itu terkudu juga gitu pola ini. Jadi kumacarana orang bisa ngarintis lingkungan orang sendiri. Minimalnya misalkan hiji band ngarilis atau tiap personil teh hiji nu meuli.
dan dia hiji membeli gitu. Nah akhirnya ketika ekonomi kita sudah terbangun, ngebeng semangat gitunya, dan saya nilai ekonomi dan segala macam. Nah di situ bisa bertahan dan akan membuat misi-misi yang baru untuk mencapai visi ini tadi. Nah acara juga kia memang banyak orang masih beranggapan naon sih studio show gitu, tapi menurut saya ini sangat penting gitu, karena dengan lingkungan yang sekecil ini masing-masing punya energi yang sangat sinergi gitu di kalangan teman-teman, yang akhirnya ketika energi ini kalian bisa nyatu bakal nyedot energi dari luar yang lain gitu, dan terus kabukti kuali gitu sehingga gitu dari mulai Bandung Berisik di ujung berumpun sama gitu, tidak harus laras, tapi pasti bentrok pendapat selalu ada. Makanya ketika Bandung Berisik vakum tadinya mau diambil alih sama saya, dan ya saya mah anak awang berenya baheula gitu, ada sokin mau budak anyar gitu, memang bisa nyin Bandung Berisik. Oh nyanggeus, orang tadi bere Bandung Berisik, orang nyin Bandung Netfest gitu. Akhirnya saya bikin Bandung Netfest yang pertama, idenya teh saya, Man, Ki Ameng, sama almarhum Dwi Nanda Satrio atau Rio Gendut yang punya record dulu. Tidinya acara patungan, nepikeun ka nempel pamflet dan segala macam sendiri. Saya jeung si Uwa Yuli teh nempel karena memang bagian jalan gitu, jadi nempel pamfletnya di Bandung nepi ka Subang, nepi ka Purwakarta, kanu motor membawa MRAC gitu, nempelkeun Bandung pamflet Bandung Netfest gitu. Bang di dina dugi ka Malangbong gitu ya, terus dugi oge ka Tasik. Nah baheula teh memang jeung nu kolot teh ieu gitu, karena aing boga misi ya, urang boga misi nu memang bakal visi nanti yes kumaha carana si death metal musik gitu bisa gede gitu, karena pada zaman eta harita lagi mungkin si musik death metal teh turun gitu ya. Nah karena daripada aing berjalan yang misalnya acara sorangan, karena kita sudah punya jejaring baik di luar kota gitu, karena ada anak-anak tiap datang ke mana meskipun pohoan tapi langsung ditanya mah insya Allah mau ngasih sukan gitu. Jadi si Gadet Pomil orang kayak cara Bandung Gadet kumancarana mana yang lain, tapi yang pas syukur ternyata misalnya mau produk kurang ditanggung jawab di Bandung gitu ya. Nah beberapa band yang Bandung Gadet line up Bandung Gadet mereka akhirnya band jadi band Barata Dukul. Nah pada dulu emang malah band Bandung sendiri yang pengen main bayar gitu, 500.000. Si Forgotten pun dulu si jasa juga bayar di acara itu. Jadi ketika yang anyar bikin sesuatu support gitu. Nah ku ieu pasti kita banyak pertanyaan saya mikir. Nah di tiap komunitas teh kudu aya hiji tumbal nu memang istilahnya jadi tokoh, tapi nu memang harus bisa merangkul semua. Dalam artian ketika sebuah komunitas sudah menjadi besar dan ada nilai ekonomi dan segala macam, biasanya mengisi urusan yang duit parulit. Nah maka baheula munculkanlah di si Netfest masih man. Jadi setiap aya media nu ngaliput ataupun nanaon geus we ieu nu digedekeun gitu. Nah gedelah si man. Jadi mulai nanaon teh bentuk teh geus cukup si man gitu. Anu riweuh. Nah padahal si man mah narima infona di saya, di Sirio, dan di Ameng gitu. Memang gerilya kaditu gitu. Nah Bandung Netfest hiji teh kabeneran dimodalan ku Bandar Beas orang Garut si Yusef. Aya nama manajer naon sih Ajam gitu band teh. Aya band Garut, band metal oge. Eta anjeunna Bandar Beas nya keresan memang fanatik pisan gitu kana death metal. Akhirnya nyumbang dengan 7 juta, ada baheula mah cukup di house mah gajinya yang 500.000, sewa gedung 1,5 juta, sesana ke sound system dan sebagainya, dan mereka pun rugi karena memang nontonnya seetik dan biaya banyak yang bengkak. Rugi tapi tidak jadi masalah kecil, kurang terjadi masalah ya rugi, itu penting dan metal kudu tetap aya gitu. Nah itu salah satu spirit memang akhirnya bisa ngepakin oge ke saya gitunya, nungguin acara itu topos wae. Akhirnya jangan nuka dua gitu, nyobaan dari dengan konsep yang berbeda, pemasarannya dikombin dengan tradisi gitu, karena memang dulu gawe tiap minggu teh sedang mabok subuh gitu
isuk-isuk si jalan yang baru dateng karena di depan alun-alun ujung Berung sok aya bejang, jadi beres utang-utangan ningali bejang tiap minggu tuh rutinitas gitu memang. Numerun pada akhirnya nyangap gitunya cah itu atau di combine gitu, makanya di Depok dulu di combine aja yang pencaksilat, bejang atau debus dan segala macamnya gitu, coba di connecting dengan kebudayaan gitu. Nah akhirnya didinya menang ilmuannya, oh ternyata orang ketika menjalankan sesuatu ulah lincah di hiji titik. Ketika orang jadi budak black metal bukan berarti orang lagi gulung black metal gitu. Orang kudu nyaho sejarah punk, orang kudu nyaho hardcore kumaha, orang kudu nyaho movement di luar lainnya dan kudu lincah di mana-mana. Karena itu akan memperlebar jaringan DI gitu. Akan memperlebar jaringan DI gitu sampai akhirnya anak-anak nyampe di titik naon yang ngagugulung karibing dan segala macam lah gitu ya. Tapi ya alhamdulillah aya di efek mulai gitu, aya imbas dari gitu. Maka lamun misalkan di acara kecil gitu ya sangat bagus gitu karena keintiman terus non saling trust teh dan satu visi teh bener gitu. Ketika orang dianggap bukan suatu menawan tapi orang boga spirit mau halus, orang boga semangat mau halus, boga visi anu bisa melebarkan gitu segala sesuatunya ya insya Allah gitu segala sesuatu bisa menjadi besar karena teknologi kelas gitu. Akhirnya pada akhirnya kalian akan menemukan satu benang merah. Bisa menemukan benang merah di sisi kiri kanan itu bisa nawe gitu. Nah sabuluyon nawe itu jalan tiga gitulah gitu. Jadi terus di band oke sana di band oke ulah paling maksudnya kudu si paling ego kudu boga segala macam kudu boga tapi visioner gitu. Ketika aya biasanya vokalis jadi cenderung diharap misalnya udah gede ke barengan jadi kompak gitu, jadi ulah asa kasaingan. Pengalamanku saya gitu, saya sering hidup di jalan gitu, jadi ketika lo babaraya teh mulai naon teh gapil gitu, lain tek nyusakeun lain tek naon gitu, tapi minimalnya setiap wilayah teh ada connecting terus saya baraya ya benar lah gitu, kudu loba duit sih hirup mah gitu, tapi loba baraya lebih asik aslinya. Mantakna kunaon bisa kari ngeteh kamari tur bisa lebih ke 7 negara gitu ya, 5 negara 7 kota. Karena si bule-bule yang nampung orang gitu lu bakal pernah ke Bandung, lu pernah diampihan ke orang nggak mau dapat celele 15.000 tapi sebulan gitu bisa asing percayaan terus gitu. Buat teman-teman juga ulah ngerasa udah ini mah bisa orang mah udah berarti kudu juga gitu kebayang tunjukkan visi kalian misinya misinya jalankan oke gitu ya sabulir lah gitu. Penting mah konstan kudu rekaman kudu kompilasi itu ya atau misalkan acara itu ya luar biasa kali itu kan dia sampai ngebondon gitu ya kudu bisa jadi ngebondon gitu kudu kan itu kan dia gitu idealis boleh aja idealis gitu ya. Jadi intinya apa sih membuka diri pembacaranya menyerap mulai di luar terus kita cari terus kita keluarkan lagi yang menjadi yang lebih baik, bisa manfaatkan diri orang, bisa manfaatkan keluarga dan sekitarnya, itu masyarakat, pembaturan dan segala macam itu. Iya gitu, intinya gitu. Tapi orang yakin suatu saat acara ini pasti benar.